Tahun 2021 menyerap anggaran dana kurang lebih 28.518 juta rupiah yang disuap kelola sekitar 13.617 juta rupiah dan tersisa 14.900 juta rupiah melalui lelang atau tender. Sementara itu, pihak Perda datang ke kantor Dishub Kamis kemarin dengan tujuan ingin mengklarifikasi tentang serapan anggaran Dishub, di antaranya PJU yang telah menelan anggaran 1.214 juta rupiah. Sesampainya di kantor Dishub, pihak Perda tidak bertemu dengan Kadishub. Setelah berulang kali dihubungi oleh staf, tak kunjung ada jawaban, sehingga acara audiensi tersebut dimulai tanpa hadirnya Kadishub. Dari hasil kajian pihak Perda bahwa kantor Dishub terjadi markup yang menimbulkan kerugian negara hampir 0,5 miliar rupiah. Dan hal tersebut telah terkonfirmasi kepada Kasih Sarpras pada saat audiensi tanggal 23 Mei 2022. Bahwa memang terdapat permasalahan secara teknis diantaranya dalam hal spek. Oleh pihak ketiga dibelanjakan senilai Rp900.000, namun meminta untuk di-SPJ-kan dengan harga sekitar Rp3 juta. Untuk ini kami mohon maaf karena Bapak Kadis tidak bisa dihubungi. Mungkin ada hal rapat yang sangat mendesak untuk mas-mas yang dari Pemuda Bangkalan. Untuk itu monggo apa yang menjadi acuan buat kami nanti saya sampaikan ke Kepala Dinas. Terima kasih. Menurut data yang saya peroleh dari teman-teman Perda, di sini pada tahun 2021 Dishub ini menyerap anggaran kurang lebih 28.518 juta rupiah sekian-sekian. Untuk yang diswakelola itu sekitar 13.617 juta sekian-sekian dan sisanya 14.900 juta sekian-sekian itu melalui lelang atau tender ya. Nah, untuk di teman-teman Perda yang dipertanyakan atau yang ingin diklarifikasi itu diantaranya tentang PJU, Bapak. Di sini sudah ada Pak Kabid tentang PJU yang sudah menelan anggaran 1.214 juta. Dari hasil kajian teman-teman Perda ini, di situ terjadi markup yang menimbulkan kerugian negara hampir 0,5 miliar. Dan itu sudah terkonfirmasi ke kasihnya Pak Kabid ya, ke kasihnya Pak Kabid pada saat audiensi 23 Mei 2022 bahwa pekerjaan itu memang terdapat permasalahan secara teknis, diantaranya spek-speknya oleh pihak ketiga dibelanjakan dengan spek angka 900 ribuan, namun Pak Kasih itu menunjuk kurang lebih bahasanya seperti ini di sini pada saat 23 Mei tersebut. Untuk penyedia itu atau pihak ketiga itu lebih gila lagi, Mas. Dia itu memakai spek yang harganya 900.000 namun minta di SPJ kan seperti ini. Nah, menunjuk ke sini. Yang di sini speknya itu sekitar 3 juta. Pihak ketiganya, nah itu yang perlu diklarifikasi dari sini. Nanti yang pihak ketiganya tentu yang di sini. Nah, kemudian tanggal 25 Mei, sekitar 3 hari setelah itu, dapat klarifikasi dari Pak Arifin, dari Pak Kadisnya, bahwa Pak Kadis itu juga menyampaikan, saya juga tidak menyanggah misal
ada anggota dewan terindikasi pungkasnya. Ternyata program-program PJU itu adalah programnya pokir dewan. Tapi Pak Kadis sendiri tidak menyanggah. Misalnya, di sini kalimatnya Pak Kadis itu, misalnya ada anggota dewan yang terindikasi, katanya Pak Kadis. Nah, kemudian kalau emang ada ketidaksesuaian itu sudah disesuaikan dengan adendum. Tidak semuanya di adendum, hanya sebagian menurut Pak Kadis pada tanggal 25 Mei tersebut. Yang sudah di adendum itu ada berapa titik dari total 97 tiang kalau nggak salah Pak ya? Kalau saya menanggapi langsung nanti kita konfirmasi dulu ke Pak. Oh gitu. Jadi untuk Pak Kabid sendiri tidak memperoleh data dari tidak ada datanya ya. Itu anggaran 2021 Pak. Iya. Pak. Karena yang ngerti itu Pak Udin, nanti kita pada waktu kita konfirmasi lagi. Ya seperti itu aja dulu. Jadi untuk di Dishub ini yang mengetahui teknis kayak serah terima. Jadi kalau sepengetahuan saya nih, kalau sudah pengerjaan selesai, nanti kayak ada serah terima pekerjaan itu yang dilakukan oleh OPD terkait dalam hal ini adalah Dishub. Nah di situ ditandatangani apa dikembalikan atau ada perintah adendum apa gimana? Yang kalau yang adendum itu sebagiannya itu yang dimaksud Pak Kadis pada tanggal 25 itu ada berapa dan pihak ketiga itu siapa aja gitu Pak Kabitnya ini belum mengetahui ya. Kita konfirmasi seperti apa anunya ya. Berarti berkas pertanggungjawaban anggaran yang melekat pada Dishub di bidangnya Pak Kabit ini pada tahun 2021 Pak Kabit tidak mengetahui. Kalau berkasnya itu ada. Berkasnya ada. Tapi tidak dipelajari, tinggal diterima tanda tangan. Itu ada tanda tangannya Pak Kabit loh. Iya. Cuman gini kan, pada waktu itu kan memang sudah selesai. Sudah selesai. Terpasang. Berarti mengetahui kalau sudah selesai. Iya, terpasang. Mengetahui by data apa ke lapangan, apa keterangan dari pihak teknis lapangan? Dari Pak langsung dari Pak. Sudah dari mana? Pak sudah terpasang Pak ini kan sudah. Dokumentasinya ada mungkin. Itu kan bentuknya kayak semacam SPJ Pak ya. Iya. Kalau anunya terpasang kegiatan itu untuk anunya ada semua. Kita akan memeriksa secara administrasi seperti itu. Oke. Selain itu, berdasarkan temuan pihak Perda, tiang PJU tidak ada yang menggunakan penangkal petir. Saat malam hari juga, kantor Dishub terbukti penerangannya kurang maksimal dikarenakan spek yang kurang. Pada tanggal 23 Mei 2022, Pak Udin selaku Kasih Sarpras menyampaikan bahwa dirinya tersebut tertekan dengan adanya pihak ketiga. Dapat disimpulkan bahwa Dishub tidak mengetahui tugas dan tidak menjalankan tanggung jawabnya. Secara administrasi saya juga mendapatkan dari pihak Dishub juga bahwa di sini ada penangkal petir, Jadi dalam peraturan disebutkan peraturan, saya nggak hafal peraturannya. Tentu di sini yang lebih hafal peraturannya. Di peraturan itu ada penangkal petir, Pak. Ada penangkal petirnya dan di lapangan kami hasil diskusi dengan disampaikan oleh Mas Saiful sebelum ini dimulai bahwa di sana nggak ada penangkal petir. Begitu. Kemudian saat malam juga di sana penerangannya kurang maksimal. Ya mungkin speknya karena kurang tadi itu. Jadi asumsi kami itu kemana-mana sebelum ada klarifikasi dari sini. Jadi kehadiran kami hari ini sebetulnya ingin tahu sejauh mana gitu loh. Kalau nggak ada jawaban kayak gini ya nggak apa-apa sih. Biar disajikan ke publik bahwa Dishub ini atas pekerjaan yang sudah diterima dan sudah yang harusnya memang tanggung jawabnya tidak mengetahui atas tanggung jawabnya sendiri kan seperti itu kurang lebih. Ya Pak Kabit. Enggak, kalau masalah spek dan itu sudah memenuhi syarat Mas. Memenuhi syarat. Kalau lumernya atau anunya itu sudah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu. Memang sudah speknya seperti itu. Kalau lihat memang seperti itu. Kemudian yang di adendum itu kira-kira ada berapa? Nah itu yang saya nggak, karena ada perubahan itu Pak Udin yang makanya saya nggak begitu nanti kita konfirmasi ke Pak Udin. Udah tak saya hubungi masih kebetulan ada kegiatan untuk penyelesaian kegiatan kita ini. Menurut penyampaian Pak Udin pada tanggal 23 Mei itu
juga Pak Udin kayaknya tertekan, Pak. Nah, yaitu. Tertekan karena pihak ketiga itu kayak apa ya, kayak maksa, speknya nggak masuk tapi harus dimasukkan. Di antaranya tadi yang disampaikan itu, saya itu cuma mengutip bahwa ada yang speknya harga 900-an tapi pengen dimasukin ini, nunjuknya ke yang 3 jutaan. Saya pakai yang 3 jutaan ini, saya cari sesuai perencanaan. Mau itu sama, saya juga nolak. Oh, nolak sebenarnya. Iya, sudah nolak. Tapi realisasi. Jadi realisasinya itu mengacu kepada apa, Pak? Kan melekat di OPD-nya Bapak kok ditolak bisa realisasi. Ada tekanan dari Dewan karena pokir. Makanya itu nanti kita konfirmasi kenapa gitu. Nggak apa-apa kalau ada Dewan yang nekan, misalkan inisial yang punya pokir-pokir di PJU ini. Nggak ada yang menekan. Nggak ada yang menekannya. Cuman kita konfirmasi dulu kenapa seperti itu. Kita nggak ngerti kesananya kita dulu. Kalau penolakannya sudah sampai. Kalau penolakan udah. Penolakannya udah, tapi ini terserap loh. Kalau penolakan udah, menurut saya itu pengembalian anggaran. Pada waktu itu Pak Udin bilangnya sudah Pak, sudah diambil, sudah permasalahan gitu. Oh, sudah adendum. Bilang seperti itu, tapi titik mana Pak Udin. Dan berkasnya juga dibawa Pak Udin hari ini. Ada sih, yang bilang di Pak Udin tetap ada di kantor. Nggak ada di luar. Nggak bisa ditunjukkan ke teman-teman. Nah itu nanti kalau kita menunjukkan, kita cari dulu, kita cari dulu seperti apa. Makanya kan kalau perlunya apa yang ditanyakan, perlunya titik progresnya itu kan biar enak kan seperti itu. Kalau seperti ini kan kita nggak nyari kan nggak bisa. Kalau dibantuin nyari misalkan Pak. Bisa. Kita ada sebenarnya ada semua. Oke. Sementara untuk PJU cukup. Untuk selanjutnya Mas Ipul, mungkin ada apa lagi kayak parkir. Iya, untuk parkir berlangganan itu sejauh ini gimana Pak bentuk koreksinya? Karena kemarin ketika kami ke lapangan itu banyak petugas parkir yang masih memintain kepada masyarakat terkait parkir tersebut. Padahal mereka sudah mempunyai stiker. Nah, ketika kami audiensi pada tanggal 23 Mei tersebut, di sini katanya mau memanggil petugas parkir tersebut dan memberi waktu toleransi sampai akhir Juni. Nah, sejauh mana? Ini kan sudah Agustus. Sudah 1 bulan. Ada nggak itu evaluasi? Ada evaluasi nggak? Parkir liar itu mungkin seperti itu maksudnya. Jadi semuanya nanti itu biar kami ajukan ke Pak Kadis saja, biar mereka yang menyampaikan tentang masalah PJU juga. Nanti biar Pak Irfan ya lagi sakit. Iya. Pak semoga itu sakit, terus Pak Udin ke lapangan, nanti biar dikumpulkan dengan Pak Kadis. Kita menanyakan sama bareng-bareng sama Pak Kadis ya. Oke. Itu aja. Itu kan untuk yang selanjutnya. Untuk yang selama ini sesuai kesepakatan di Sub pada saat 23 Mei itu bahwa akhir Juni paling lambat kan akhir Juni paling lambat kami akan melakukan evaluasi dengan memanggil semua, karena mereka sudah membentuk paguyuban Mas. Nah, seperti itu penyampaian membentuk paguyuban. Jadi para pelaku parkir liar ini katanya membentuk paguyuban. Di situ asumsi saya jadi kaget Pak. Aduh, sekuat itu paguyubannya. Di sini bisa koordinasi dengan pihak Kapolres, dari APH lainnya bahwa di Bangkalan juga ada tim saber pungli seperti itu. Apa ini tim saber punglinya yang kurang peka atau dari pihak dishubnya sendiri yang kurang memberikan sinyal ini loh, gitu misalkan. Gimana ya? Kita sudah dikumpulkan di DPR waktu itu di anggota dewan dari Polres dan juga dari Dipenda tingkat 1 ya. Tingkat 1 apa ya? Kan Bapenda tingkat 1. Kita bayar pajak kendaraan itu kan di sana. Nah, kita MOU kan dengan itu dipanggil sama anggota dewan. Dan juga ada dari petugas parkir itu yang belum sepakat itu. Hanya berapa titik.
34 yang sepakat apa yang tidak sepakat? Tidak sepakat. 34 yang tidak sepakat ini itu membentuk paguyuban. Itu membentuk paguyuban itu tidak semuanya petugas parkir yang 126 titik itu hanya yang penolakan itu saja. Kemarin ditolak oleh anggota dewan, hasilnya itu kan sudah pergub, sudah aturan. Jadi kalau mau menolak itu harus merubah itu semuanya sampai ke gubernur, pergub. Dari dewan itu begitu. Jadi kira-kira di bulan apa itu? Bulan apa kemarin itu bulan April kalau nggak salah ya. Mei. Ya, Mei. Nih. Ya hasilnya ada di komisi A. Ada di komisi. Ya ada di komisi. Bahwa di sana kesimpulannya mau merubah aturan apa mau menerapkan aturan? Karena di Bangkalan ini paling terakhir. Iya, dari hasilnya itu kesimpulannya mau merubah aturan aja, aturan disesuaikan dengan dengan kehendaknya paguyuban parkir liar ini, apa parkir liar ini harus taat aturan? Ya sebetulnya parkir liar harus yang kesimpulannya di situ ya pada aturan begitu, karena itu sudah merupakan pergub dan pergub. Oke, setelah mendapatkan kesimpulan bahwa hasil dari dewan itu harus paguyuban ini yang taat aturan, apa kira-kira dari saat itu sampai saat ini yang dilakukan oleh Dishub agar mereka itu taat? Sudah berkali-kali mereka itu mendatangi minta dikasih waktu terus gitu. Deadline sampai sekarang minta deadline itu ada deadline-nya enggak sampai kapan itu? Kemarin berjanjinya sampai bulan 6 dari bulan Januari itu. Oke, sekarang udah lewat. Setelah bulan 6 lewat. Nah, nanti kita ketemunya nanti ke anggota dewan juga, ke sana juga. Berarti setelah bulan 6 belum ada ini lagi ya? Belum ada. Jadi kalau paguyuban parkir itu hanya internal itu, bukan keseluruhan. Setelah kami lacak ke bawah, tidak ada yang lain, hanya internal itu. Tapi nggak ada yang dinaungi oknum Dishub di sini, Pak. Udah dipastikan ya? Tidak ada, mereka bikin sendiri tanpa pemberitahuan ke sini. Setelah terbentuk semuanya, baru ngasih tahu ke sini. Kemudian tentu ini Pak, mungkin anggarannya kan sedikit. Jadi di dalam peraturan Bupati tahun 2015 itu juga tertuang bahwa perusahaan, toko atau gudang bangunan yang ingin memasukkan atau bongkar muat di wilayah kota, di wilayah kota Kabupaten Bangkalan ini harus mempunyai izin tertulis bupati, ya tentu melalui Dishub seperti itu. Tapi izin tertulis saya mengetahui bupati. Nah, di Bangkalan ini di saat 23 Mei kemarin saya konfirmasi di sini nggak ada yang ada izin. Kenapa itu? Kendalanya apa? Kenapa nggak sosialisasi misalnya seperti Pak, Bu, ini tokonya kalau mau bongkar muat harus ada izin bupati, silakan diproses seperti itu. Semuanya itu kurang sosialisasi anggaran. Sosialisasi itu kan butuh anggaran juga, Mas. Ya. Kita turun lapangan butuh operasional. Sekarang berapa Pak? Nambah nggak dari tahun 2021 anggarannya? Tambah turun. Iya, sebelum jangan dihitung refocusingnya dulu. Refocusingnya ini kan masih digodong. Enggak, tambah turun. Jadi dari 2001 28 miliar, sekarang berarti 25 miliar. Berapa? Turun ya. Lebih turun lagi di 2005. Sekarang turun juga. Turun. Jadi dari anggaran miliaran itu untuk sebatas sosialisasi nggak bisa. Jangan itu, Mas. Apa? Kita itu pemeliharaan PJU aja bingung. Masa bingung. Oh ya, ada pengaduan dari daerah ini. Bingung, yang mau ganti lampu itu bingung, mau beli lampu aja bingung. Oh iya. Banyak yang rusak, tapi nggak ada. Anggarannya masih belum cukup. Iya, sedikit tahu kami tentang kebingungan terkait PJU karena kebanyakan PJU itu kalau yang matinya di Cunuk misalkan
mati di Cunu, lampu kan ada dua gini ya, ada dua gitu. Ada Jadi kepala dua dan kepala satu. ada yang kepala dua. Kalau yang kepala dua itu kalau yang ada dua titik, ada 3 titik misalkan 3 titik, yang 1 titik itu hidup semua, yang nomor 2 titik nomor 2 ini mati semua, maka yang 1 titik dipindahin. Jadi agak kreatif juga di sini sebenarnya mensiasati, Pak. Nah itu kan mensiasati karena kekurangan bahan. Kekurangan anggaran. Iya. Jadi untuk kadang-kadang untuk seperti itu kita untuk menormalisasi pencahayaan itu ya, biar pencahayaannya itu sepanjang jalan itu ada cahaya, meskipun cahayanya itu agak kurang terang. Harus gimana ya? Memang kalau kayak gitu harus kita dituntut seperti itu. Dituntut keadaan, Pak, bukan dituntut keaturan ya? Iya, dituntut harus seperti itu. Harus gimana caranya supaya penerangan itu tidak gelap semua. Tidak gelap semua. Jadi gelap remang nggak apa-apa lah. Iya. Sebenarnya gini Mas, kalau masyarakat itu melihat intinya pokoknya ada penerangan. Memang kita sih berusaha sebaik mungkin, tapi ya tidak ada rotan akar pun jadi kan biasa seperti itu. Tidak ada pembelanjaan tukar ini pun jadi, tukar bohlam pun jadi. Iya kan karena memang nggak ada Mas. Belum seperti itu kadang-kadang kita belanja sudah kita sepikan seperti ini. Ternyata tahun ini kerusakannya malah lebih besar. Jadi ini untuk kesini ini nggak bisa gimana kadang-kadang. Berarti perencanaannya yang kurang. Bukan karena perencanaan, karena memang itu kan kabel semua itu sudah dari memang sudah kalau kita butuh anggaran ya harus besar Mas memang. Apa jangan-jangan karena speknya tadi itu kembali ke speknya itu juga. Jadi Karena yang belum masuk di perencanaan pemeliharaan 1 tahun itu belum 1 tahun udah rusak, Pak, karena speknya tadi 900.000 itu yang baru Mas. Kalau yang itu kita pasti beli sesuai. Berarti kalau sesuai kalau Philips ya kita pasti nggak mau, kalau bukan Philips nggak mau. Itu untuk yang lama. Yang lama itu karena swaklola ya, Pak ya? Enggak, kalau yang dari kita sendiri. Iya, makanya kalau yang swaklola itu dipastikan baik. Tapi kalau yang bokir-bokir ini, nah itu sudah saya tolak Mas kalau semua tolak tapi terserah, Pak. Dalam saya tanya nanti tak konfirmasi ke katanya ada setiap tahun kan ada tim audit gitu loh dari BPK ada audit. Sudah diaudit ini? Dapat UTP? Sementara belum ada masalah. Sudah diaudit berarti? Sudah. Diauditnya kalau 2021 kemarin kan 2021 ya sudah. Bulan Februari kemarin kan sudah. Ada pengembalian atau ada apa? Ada pengembalian kemarin itu keliru di PJU dengan itu sudah dikembalikan. Itu bahasanya di situ kerugian negara atau kelebihan bayar atau gimana? Keliru ya Pak ya. Honor. Keliru bayar berarti di situ, bukan kelebihan bayar. Refocusing. Honor teknis itu kan refocusing, tapi tetap dibayarkan. Itu pada waktu itu memang kita ada kegiatan di Belega. Kita juga Kak, itu masalah teknis juga. Akhirnya terbayar, kita kembalikan. Hanya diminta lagi. Bukan lebih bayar, ini keliru bayar. Iya, diminta lagi dikembalikan. Jadi kalau ada kekurangan, ada kesalahan, ada LHP dari BPK. Sementara ini belum ada ya. Memang kami itu di sini. Jadi seharusnya ada Pak, kalau terjadi terlalu berlebihan harusnya ada ya. Ya, yang tahu kan dari tim audit. Hitungannya itu. Jadi harga ini kan ada pajak, ada CV. Iya. Mereka yang lebih tahu. Dan kami ingin memperbaiki sistem administrasi di sini, minta diaudit. Bukan diaudit, minta diaudit ke inspektorat kemarin. Jadi yang audit di sini inspektorat pertama, inspektorat. Akhir tahun terus BPK. Biasanya sebagian kayak sampling aja kalau BPK. Tidak. Semua.
Iya semua mas. Sampai BPK-nya Pak ngurusin di sub aja. Loh, Padahal ada kalau semua anggaran bukan di lihat BPK itu pemeriksaannya bukan hanya di sub aja, semua. iya semua, tapi kegiatannya kan kayak sampling gitu, nggak mungkin 28 miliar diaudit satu-satu kan. Loh, Tidak, kan semua. semuanya kan online mas. Pengadaan apa saja, kegiatan apa saja kan sudah online. Tidak di semua. Bukan ke BPK aja, ke kejaksaan masuk. Iya, seperti itu. Jadi di situ Ya kalau online-nya ya mungkin masuk, SIPD-nya kan tinggal kami klik antisipasi takut pekerjaan kita itu salah. Kita itu minta direview dari inspektorat. Terus hasilnya dari Pak Joko. Kemarin ada perbaikan, sudah disetor semua. Perbaikan untuk PJU ini. Semua. PJU termasuk yang diperbaiki apa? Ya semua kekurangan administrasi apa aja. Berarti termasuk kekurangan juga ya yang PJU. Kekurangan administrasi itu ujung-ujungnya kan kerugian. Sudah semuanya. Jangan dirugikan negara kita. Oh enggak. Malah kita, ayo kontribusinya sampean ke kita sudah meningkatkan PAD 17 miliar. Bayar pajak kendaraan itu Pak. Titip melalui jenis. Sedangkan kita mau memperbaiki BJU aja kita terbentur dengan anggaran. Ya. Oke, kemudian untuk kendaraan yang yang masuk lewat Tangkil ke selatan itu Pak, kendaraan umum, kendaraan umum itu apa evaluasinya dari Dishub Bangkalan? Dishub juga punya rencana. Ya, Nah, saya tadi itu sudah bilang kita terbentur dengan anggaran. Enggak apa-apa, rencananya sekarang, rencananya gimana? Semua kayak di Lalin ya seperti tadi itu. Banyak yang masuk ke kita ini. Kita kontribusinya bis-bis antar kota, antar provinsi dan lain sebagainya yang keluar masuk di Kabupaten Bangkalan bahkan tidak sesuai dengan rutenya, kan tidak sesuai itu Pak. Saya dari sini yang bilang tidak sesuai Pak, pada waktu 25 Mei itu ya ke selatan lewat Suramadu itu karena hari itu yang nanti hari yang karena jalurnya masih tetap yang Kamal itu, kenapa nggak dirubah aturannya kalau memang itu sudah tidak ideal lagi lewat Kamal kan? Iya. Jadi yang ngepost di sana itu kan butuh honorar dulu, karena anggarannya itu tidak ada, bukannya itu. Ya gak harus ngepost lah, misalkan sekali-kali patroli sana koordinasi dengan pihak Polres. Harus ngepost mas. Ya kan sesuaikan dengan anggaran. 4 jam, iya kan anggarannya tidak ada sama sekali. Tapi kalau anggaran kayak gitu ada itu, kita itu hanya pasar, di pasar. Pasar berapa? Pasar. Ngepost di pasar. Merah, Patemon. mencegah kemacetan itu aja. Rutinitas yang lainnya belum ada. Karena terbentur anggaran memang kurang. Berarti mau macet juga berarti di kekurangan. Ya enggak kita. Ya enggak. Ya bukan seperti itu. Jalannya kurang lebar. Jalannya di bahu jalannya dipakai parkir. Sebenarnya kalau untuk sosialisasi itu sudah, Mas. Kalau teman-teman itu sudah. Tapi ya namanya kontinuitas itu diperlukan. Nah, kontinuitas itu perlu anggaran. Kan gitu. Anggaran itu kalau nggak ada terus mau Ya udah, berarti kesimpulannya diskusi saat ini Dishub ini kekurangan anggaran. Iya. Lalu mari tambah anggarannya nanti Pak. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi kali ini buat kepekaan dari tim GAR agar Dishub ditambah anggarannya gitu. Tapi tanggung jawabnya ditambah nanti Pak. Oh iya. Tanggung jawab selama ini aja ini parkir berlangganan itu belum bisa maksimal, kalah dengan paguyuban parkir liar. Bukan minta tambahan tanggung jawab lagi. Kita memulai itu memang ada pro dan kontra. Oke. Itu ya. Kita bertahap gitu aja. Kalau kita langsung bisa. Nah itu bisanya itu. Bukan masalah bisa nggak bisanya Mas. Iya udah bisanya itu Pak. Kita harus tahu sikon. Iya. Jadi sikonnya tidak memungkinkan untuk para
Ini sudah masuk kriminal nggak kalau pungli parkir kayak gitu? Jelas, Oh, udah masuk. jelas begitu. Kita sudah berhadapan ke sana. Tapi selama ini ada koordinasi nggak dari pihak Polres misalkan untuk Tiap pungli? hari ada apa? Ada rekon. Untuk yang terkait parkir liarnya ini. Terus apa tindakan Polres selama ini dari parkir liar? Ya dari mereka pengaduan ke DPRD. Jadi yang sekarang yang menjembatani DPR gitu loh. Setiap dipanggil ke sana dengan petugas parkir yang belum MOU ya. Hasilnya tentu nanti kan ke sini Bapak tahu Ya, sendiri. dari sana mengulur-ngulur waktu. Oh, Kemarin dari bulan 1 sampai bulan 6. super power ini ya untuk paguyuban parkir liar ini. Tidak ada yang sulit kalau kita punya musbida. Udah punya apa? Tidak ada yang sulit. Cuman kita memikirkan takut ada gejolak ini. Tidak enak juga. Gejolak kecil untuk kepentingan yang lebih besar itu kan sudah biasa Pak dalam kebijakan. Tiba-tiba ada tanggal itu. Iya. Pak penoropin gaji sejuta ya. Seperti itu Pak. Ya, Pak ada benar ya ada tanggal gitu. Pelan-pelan aja. Tapi pasti sekarang sudah ada pelan-pelan tapi pasti kira-kira deadline-nya ini menurut Disub sampai kapan? ya mungkin sampai akhir tahun ini mungkin sampai akhir tahun ini. insyaallah mungkin sampai tahun. Jadi sudah ada keterangan dari DPR kalau tidak mau MOU harus merubah Pergub dan Perlu. Tapi kesimpulan di situ tidak perlu merubah Pergub dan Perbubnya. Tetap harus mendukung dengan kegiatan ini. Gitu. Jadi dari anggota dewan itu begitu harus mendukung. Untuk adendum itu yang di adendum aja Pak, ada berapa titik itu kira-kira berkas adendum itu bisa di ini enggak di share ke kami kira-kira kapan itu? Ya, insya Allah secepatnya mungkin Senin ya. Ya Senin lebih teknik. Ya. Kalau ada Pak Kadis enak. Pak Udin ada. Pak Kadisnya ini ada tapi nggak kelihatan Pak. Iya di telepon nggak bisa, di share di grup nggak bisa. Mungkin sibuk ya. Tapi saya khawatir kalau kayak gini. Nggak ada kekhawatiran Pak sebagai Siapa? Jenengan lah. Nggak khawatir. Sehat orangnya. Orangnya sehat. Aduh yang sehat itu tiba-tiba gak sehat ada loh. Jadi harus dipastikan setiap saat ini pimpinan kita di sini. Fokusnya di mana, lagi ngapain. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan Bangkalan TV.